Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai presentator pertama yang akan menjelaskan mengenai klasifikasi lumut. Lumut adalah kelompok tumbuhan darat sederhana yang termasuk Bryophyta, tidak memiliki jaringan pembuluh sejati atau xilem dan floem, sehingga transportasi air dan zat berlangsung melalui difusi dan osmosis. Selanjutnya tentang ciri-ciri lumut, yaitu yang pertama tidak memiliki xilem dan floem, yang kedua ukuran tubuhnya kecil dan hidup di tempat lembab, yang ketiga memiliki akar, batang, dan daun sejati, keempat memiliki struktur sederhana seperti rizoid untuk melekat, yang kelima lumut mengalami pergiliran keturunan dengan fase gametofit sebagai fase dominan, yang keenam reproduksinya menggunakan spora dan memerlukan air untuk pembuahan. Ketujuh dapat hidup di berbagai habitat lembab. Yang kedelapan sebagai penyimpanan air serta pelindung tanah. Selanjutnya tentang dasar-dasar pengelompokan lumut. Yang pertama siklus metagenesis yang memiliki dua fase hidup, yaitu fase gametofit atau fase haploid penghasil gamet bersifat dominan, dan fase sporifit atau fase penghasil spora. Yang kedua dasar klasifikasi makroskopis dalam pengelompokan lumut didasarkan pada karakteristik yaitu bentuk tubuh gametofit dan susunan daun, struktur sporofit dan bentuk kapsul spora, bentuk rizoid, cara reproduksi atau vegetatif dan generatif. Yang terakhir dasar klasifikasi modern yang berdasarkan biologi molekuler atau genetik dan evolusioner. Lumut kini dipisahkan menjadi tiga divisi, yaitu Hepatophyta atau Cirrhophyta dan Bryophyta. Selanjutnya, klasifikasi dan ciri-ciri Hepatophyta disebut dengan lumut hati. Ciri-cirinya yang pertama, kelompok lumut paling primitif. Nama berasal dari kata hepar atau hati karena bentuk talusnya menyerupai hati manusia. Yang kedua, memiliki rizoid bersel satu. Yang ketiga, bentuk tubuh berupa talus atau lembaran pipih yang bercabang di kotom atau berbentuk berdaun atau batang dengan daun kecil. Yang keempat, reproduksi vegetatif melalui fragmentasi talus dan pembentukan gema atau kumpulan sel dalam mangkuk gema. Yang kelima, reproduksi generatif antheridium atau jantan menghasilkan spermatozoid berflagela, dan archegonium atau betina yang menghasilkan ovum membutuhkan air untuk tumbuh. Baiklah, materi selanjutnya yaitu klasifikasi dan Anthocerotophyta atau lumut tanduk. Ciri-cirinya yang pertama yaitu memiliki sporofit berbentuk panjang, silindris, dan tegak, menyerupai tanduk. Yang kedua, sporofit memiliki meristem interkalor di bagian dasar sehingga dapat tumbuh terus-menerus. Yang ketiga, tumbuh gametofit berupa talus tipis, pipih, dan berwarna hijau tua, serta memiliki rizoid bersel satu. Yang keempat, setiap sel umumnya hanya memiliki satu kloroplas besar yang dilengkapi pirenoid atau mirip alga hijau. Yang kelima, beberapa spesies bersimbiosis dengan Cyanobacteria nostoc untuk mengikat nitrogen bebas. Dan yang terakhir, reproduksi vegetatif melalui fragmentasi talus dan reproduksi generatif melalui antheridium dan archegonium yang tertanam di jaringan talus. Contoh spesiesnya yaitu Anthoceros levis dan Anthoceros puncatus. Klasifikasi dan ciri-ciri Bryophyta atau lumut daun. Ciri-cirinya, yang pertama, kelompok lumut dengan jumlah spesies paling banyak mencapai 95% dari total lumut.
Yang kedua, memiliki tingkat diferensiasi tubuh yang lebih berkembang, seperti struktur menyerupai batang atau kauloid dan daun atau piloid. Yang ketiga, memiliki rizoid multiseluler atau bersel banyak. Yang keempat, umumnya tumbuh rapat membentuk koloni seperti hamparan karpet hijau. Yang kelima, bereproduksi vegetatif secara fragmentasi dan pembentukan kuncup atau gemma. Yang keenam, bereproduksi generatif, yaitu dengan cara anteridium yang menghasilkan spermatozoid berflagela yang berenang menuju archegonium dengan contoh klasifikasinya yaitu terbagi menjadi 3 kelas. Kelas pertama yaitu kelas Sphagnopsida, yaitu lumut gambut. Ciri-cirinya banyak hidup di rawa gambut, mampu menyerap dan menyimpan air hingga 20 kali berat kering tubuhnya, penting untuk hidrologi dan simpanan karbon global. Contohnya Sphagnum palustre. Kelas kedua yaitu kelas Andreaopsida atau lumut granit. Ciri-cirinya yaitu tumbuh pada batuan granit di bawah pegunungan dingin dan lingkungan ekstrim, berwarna merah kecoklatan hingga hitam kehijauan. Kapsul spora membuka melalui celah memanjang. Contohnya Andreae rupestris. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu kelas Bryopsida atau lumut sejati. Ciri-cirinya yaitu memiliki batang dan daun semu yang jelas, rizoid bersel banyak, memiliki fase protonema yang berkembang baik, sporofit terdiri atas foot, seta, dan kapsul. Kapsul spora dilengkapi gigi peristom untuk membantu penyebaran spora. Contohnya Funaria hygrometrica. Hehehehe